Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruf Nurudin dari Institut Teknologi Bandung dari jurusan Teknik Geologi. Saat ini, saya akan membahas tentang pasir besi sebagai bahan konstruksi. Baik, pasir besi banyak sekali manfaatnya di dalam industri bahan bangunan. Pasir besi ini selalu digunakan sebagai bahan pembuatan baja. Nah, pasir besi ini diolah menjadi baja dan kemudian baja ini digunakan sebagai kerangka bangunan atau tulang fondasi di bidang infrastruktur. Nah, manfaat berikutnya yaitu sebagai bahan campuran semen. Jadi pasir besi ini berperan sebagai bahan korektif dan juga bahan minor dalam adonan semen. Nah, manfaat berikutnya, pasir besi juga bisa menggantikan pasir kuarsa dalam bahan alternatif beton aspal nih teman-teman. Nah, berikutnya, lantas bagaimana kita tahu manfaat pasir besi, namun kita belum mengenal pasir besi itu? Apa sih kandungan pasir besi itu? Bagaimana cara pasir besi terbentuk? Nah, pasir besi adalah endapan pasir yang mengandung partikel besi yang terdapat di sepanjang pantai dan terbentuk karena proses penghancuran oleh cuaca. Air permukaan dan gelombang terhadap batuan asal yang mengandung mineral besi seperti magnetit, ilmenit, oksida besi, dan kemudian terakumulasi oleh gelombang air laut, dan pasir besi ini biasanya berwarna abu-abu gelap dan kehitaman. Nah, mineral utamanya yaitu titanium magnetit. Nah, secara umum, pasir besi ini terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan mineral-mineral lainnya seperti kuarsa, kalsit, feldspat, dan amfibol, dan sebagainya. Nah, pasir besi ini juga terdiri dari magnetit, titaniferus, magnetit, dan hematit. Nah, pasir besi ini juga terutama berasal dari batuan basaltik dan andesitik vulkanik. Nah, kemudian pasir besi ini juga umumnya merupakan pasir besi yang tersebar di sepanjang Indonesia. Nah, contohnya seperti pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, dan pantai selatan Bali. Dan kemudian ada juga pantai-pantai di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan pantai utara Papua. Seperti itu. Dan kemudian, bagaimana sih seorang ahli geologi mengeksplorasi pasir besi? Nah, seorang ahli geologi mengeksplorasi pasir besi itu meliputi 3 bagian. Yang pertama, sebelum di lapangan, di saat lapangan, kemudian setelah di lapangan. Sebelum di lapangan, kita melakukan studi literatur, studi pengetahuan jauh, dan studi geofisika, di mana studi literatur adalah yaitu mengumpulkan dan pengolahan data pasir besi sebelumnya. Lalu kemudian ada studi pengindaan jauh, yaitu analisis digital image processing, juga penafsiran topografi. Lalu kemudian juga kita mengolah studi geofisika, di mana kita mempersiapkan peralatan alat geofisika seperti GPS, kompas, alat geolistrik, dan alat geomagnetik. Lalu kemudian di bagian kedua, yaitu di saat lapangan, di mana kita melakukan yang namanya pemetaan geologi, pengukuran topografi, lalu kemudian kita melakukan metode geofisika, di mana yang terakhir kita melakukan yang namanya pemboran dengan tangan di berbagai titik sampel, seperti itu. Nah, bagian yang ketiga yaitu setelah di lapangan nih. Nah, kita akan melakukan analisis laboratorium setelah kita mengambil sampel dari lapangan. Nah, analisis ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, analisis ini yang pertama yaitu fisika, di mana kita akan menghitung derajat kemagnetannya, densitasnya, analisis ayak, dan kemudian mineral butirnya. Lalu analisis berikutnya yaitu adalah analisis kimia, di mana kita akan menganalisis kandungan besi dari pasir itu, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita menambang pasir besi? Lantas ketika kita melihat penyebaran pasir besi di singkapan, kita harus tahu, penyebaran endapan pasir itu biasanya berada di permukaan atau dekat permukaan tanah. Biasanya bersifat lepas, umumnya mempunyai kandungan besi tidak homogen. Nah, tahapan penambangan pasir besi ini meliputi penggalian, pemindahan, pengangkutan, dan penimbunan. Nah, metode penambangan pasir besi ini dibagi menjadi 4. Salah satunya adalah metode mekanik kering. Nah, metode mekanik kering ini menggunakan proses mekanik di mana menggunakan tanpa air. Jadi contohnya seperti alat berat yang seperti digambar, yaitu bucket wheel excavator. Lalu berikutnya ada metode basah, di mana metode basah ini menggunakan air
untuk menggali dan mengangkut pasir besi itu. Nah, penggalian ini dilakukan dengan menggunakan semprotan air bertekanan tinggi yang biasa kita panggil dengan monitor atau water jet. Lalu berikutnya ada metode yang namanya kapal keruk, di mana kapal keruk ini akan mengambil endapan-endapan yang terdapat di bawah permukaan atau di bawah fluida. Nah, biasanya kapal keruk ini akan berjalan di atas lautan dan akan mengambil galian-galian dari endapan pasir besi ini. Biasanya, dia mengambil di lepas pantai, sungai, dan rawa. Metode berikutnya yaitu adalah metode manual, teman-teman. Di mana metode ini sangat sederhana dan menggunakan sumber daya manusia. Seperti itu. Lantas, ketika kita sudah mengetahui eksplorasinya, penambangan besinya, kita perlu tahu bagaimana kondisi dan kendala dalam penambangan pasir besi ini, teman-teman. Nah, ada dua kendala nih yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu masih banyak kasus tumpang tindih lintas sektor dan juga izin pinjamnya masih terhambat, sehingga membuat proses penambangan ini juga terhambat. Lalu yang kedua, yaitu masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar, sehingga kegiatan pertambangan ini juga terhambat, teman-teman. Nah, itulah tadi pembahasan terkait pasir besi. Namun berbeda halnya dengan pasir kuarsa yang banyak ditemukan di mana saja, pasir besi ini juga punya fungsinya dalam memberikan kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya di bidang konstruksi bangunan. Sekian, sampai jumpa.